Terima kasih rekan-rekan semua pada kesempatan ini dalam suasana pandemi COVID-19 kita masih bisa bertemu bersama, tentunya dengan standar memperhatikan standar kesehatan. Terima kasih kehadirannya. Agenda kita kali ini adalah satu, persiapan pencairan TPG berbasis digital melalui Siaga tentunya. Nah, ini nanti ada mungkin langkah-langkah yang harus dijelaskan, termasuk progresnya, pelaksanaan pendataan siaga, dan kelengkapan dokumen pencairan. Kemudian agenda yang kedua, strategi pelayanan PAI dalam suasana pandemi COVID-19. Nanti mungkin perlu dipersiapkan bagaimana strategi pelayanan kita, termasuk monitoringnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pelaksanaan rencana aksi perubahan. Ini kan dalam rangka diklat tim itu memang semua peserta adalah otomatis sebagai agen perubahan, dan salah satu kewajibannya adalah membuat rencana aksi perubahan. Langsung saja kita mulai terkait dengan pencairan TPG ini berbasis digital ya tentunya. Kemarin sudah ada surat edaran dari bidang ya terkait bahwa semua pencairan, pendataan dan sebagainya adalah melalui satu sistem Siaga. Monggo nanti Pak Karyo ya bisa menyiapkan sesuai SOP kita, dimulai dari pemberitahuan pada klien kita, pada guru, pada pengawas dan sebagainya mengenai pemberkasan itu. Walaupun mereka sudah tahu kan, mereka kan sudah tahu, sudah terbiasa dengan sistem itu, tapi secara administrasi kan memang harus ada. Jadi kemarin suratnya sudah ya Pak Karyo, itu yang menerima kan juga jenengan ya dulu ya. Yang pertama terima itu kan di share di grup itu, saya baca, nah ini sudah ada kok di atas itu. Apa dulu sudah pernah dibuat surat edaran untuk guru itu yang pemberkasan via online? Kalau belum ya nanti itulah. Kemarin kan datangnya juga, tanggalnya juga tertanggal 11 Maret ya. Mungkin sampai ke kita 20-an Maret kan belum. Ya memang masih wajar baru kita tindak lanjuti, walaupun sesungguhnya guru-guru sudah melakukan gitu ya. Iya. Kemudian silakan yang perlu di SK-kan juga di SK-kan dalam rangka meningkatkan zona integritas kita, CI dan sebagainya. Kemudian kelengkapan dokumennya yang di upload lewat Siaga ya, saya kira Bapak Ibu semua udah memahami lah, udah tahu teknisnya, lebih tahu dari saya ya. Monggo untuk disiasati sebaik-baiknya ya. Saya lihat tadi juga sudah kemudian untuk Pak Ella ini hampir lupa saya sampaikan selamat bergabung itu ya, secara formal. Kemarin kan belum formal ya, ini secara formal saya sampaikan selamat bergabung di PAIS. Inilah PAIS ya. Mudah-mudahan nanti dan insya Allah sudah bisa menyesuaikan diri
dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kita, termasuk aplikasi siaga ya sudah move on lah insya Allah. Nanti monggo Pak Karyo untuk sharing ya dengan teman-teman yang lain biar nanti semua bisa bekerja sama, semua bisa gitu. Jadi misalkan ada yang DL atau ada berhalangan untuk tidak ke kantor atau apa, jadi pelayanan tetap ora gotang, tetap jalan ya. Untuk progres monggo Pak Karyo disampaikan sejauh mana itu Bu Eni dan semuanya. Ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait TPG, catatan kecil dulu saya bahwa satu, TPG ini kita bekerja benar-benar luar biasa karena tidak ada ketemu guru, tidak ketemu siapa-siapa, tidak, langsung komunikasi lewat siaga yang sangat terbatas. Contoh kecil, jangankan yang sekarang seperti ini, yang tahun 2019 saja yang komunikasi ini masih sangat bagus, kita diprotes banyak sekali. Jadi ada satu kelemahan kita begini Pak Asri, ini saya sampaikan lanjutnya, saya diprotes banyak guru karena begini, di sistem siaga, bukan siaga, di realisasi penerimaan mereka sudah betul, tetapi di laporan itu siaga kita itu besaran TPG-nya di tahun 2019 itu, maaf ya, main pukul rata kawan-kawan gitu. Jadi Januari sampai Desember dipukul rata misalkan 3,5 juta semua. Padahal ada perubahan KGB, ada apa gitu. Yang tahun kemarin? Iya. Sehingga kita diprotes, saya di WA banyak sekali, saya waktunya habis untuk menjawab ini. Kenapa? Contohnya mereka, karena di tahun 2020 ini bisa melihat mereka muncul semua, loh, mereka akhirnya meneliti tahun 2019 ya semuanya dapat semuanya gitu loh, karena di siaga sekarang muncul. Setelah saya pelajari sama semua angkanya, padahal kan ada perubahan KGB, ada perubahan kenaikan pangkat dan seterusnya, itu harus berubah. Nah, sehingga saya berusaha, akhirnya saya menyampaikan bahwa Pak, yang penting dilihat penerimaan di rekening, jumlah total 3 bulan sekian, coba gaji jenengan sekian berapa, dikurangi pajak, ketemu sami mboten. Kalau itu pasti betul, hanya karena di pelaporan saya ini harus membutuhkan disiapkan. Jadi terjadi kekeliruan, ini fakta. Begitulah ya, kebetulan ada kemarin kita sasal, kadang-kadang kita jauh ya melepas kewenangan siaga kena hati-hati gitu loh. Paham Mas? Iya. Misalkan maka ada fitur-fitur tertentu yang saya nggak boleh sentuh gitu loh. Gitu loh. Apalagi 2020 ini nggak boleh sentuh. Contohnya fitur perval energi, perval sertifikasi, dan besarnya TPG. Kenapa? Saya khawatir kejadian tahun 2019 itu terulang kembali, karena bukan siak ini udah ranah publik, semua boleh melihat, begitu loh. Kalau semua bisa melihat, itu melihat kelemahan kita di situ gitu loh. Iya. Ya, itu inputnya itu dari kita Pak. Yang laporan itu loh, yang kita. Laporan siaga, inputnya dari kita. Oh iya. Ya, nah sekarang ya, itu berapa persen itu yang kesalahan itu? Banyak. Jadi waktu itu kan sekali saya katakan, setiap ada pencairan TPG memang kita seperti tergesa-gesa gitu ya. Tergesa-gesa. Padahal kalau saya kepengennya step by step, pada waktu tertentu pasti cair. Saya kan seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang kayak kawan kan ada yang kepengen saya dibagi kasih pekerjaan ya. Sebagai apa Bu? Cilik-cilik banget. Jadi ada yang seragam bisa dilihat, ada yang sama sekali nggak bisa karena kecil menguploadnya. Iya, itu nyekennya juga mungkin kan pakai HP gitu ya, jadi kecil. Ternyata
tadi Pak Tako kita baru tahu kalau ternyata file dari keuangan. Iya, kebangetan. File dari keuangan, mereka minta ke keuangan, sama keuangan dikasih file Excel dalam bentuk file, bukan dalam bentuk fisik. Kalau mereka tidak tahu ponis, biasa kan guru kan, Ya. tidak dilihat dilemparkan ke kita. Itu sebenarnya kan seperti itu, gitu. Nah sehingga kelasnya apa? Padahal saya harus menyelesaikan 500 guru satu persatu mengerjakan itu. Maka kita sederhana saja, maka inilah satu kesepahaman yang harus kita jalankan bareng-bareng. Yang pertama yaitu sepanjang guru tidak bisa membuktikan kenaikan dari gaji baru, maka yang kita gunakan adalah angka 3 bulan terdahulu. Gitu. 3 bulan terdahulu. Oke, insya Allah ini sih pelan-pelan kita ya orang tidak maksimal lah, tidak. Orang bisa lihat satu persatu absensi kan orang mungkin dulu ya. Iya, belum. Paling sekian bulannya gitu kan. Nah paling saya kemarin saya pakai jaring-jaring di grup pengawas, mohon yang tidak mengajar sekian kurang dari 3 bulan karena hal apa mohon disampaikan kita laporan siapa saja sebagian. Kemudian yang kedua memang pembinaan ke pengawas terkait dengan kayak contohnya ada teman-teman seperti Sindu ya. Iya. Pak Sindu itu kesini ini kan lucu kan, kadang-kadang makanya nunsew kadang kalau bahasa ini laporan Pak Aryo seperti ini kepada Kasih, nanti Pak Kasih membacanya Aryo seperti ini, laporan gini Pak kepala kantor telepon saya Aryo seperti ini, enggak seperti itu. Makanya memang tabayun itu penting sekali. Contohnya begini, Sindu itu datang ke sini bilang Pak saya baru stroke. Oh berarti nggak bisa datang pada saat stroke berapa bulan? 2 bulan ya belum ya? 2 bulan nggak hadir, 3 bulan ya. Enggak, waktu 3 bulan lagi ya, 3 bulan nggak hadir. Oh. Ya kalau 3 bulan berarti saya nggak bisa cairkan Pak. Saya bilang gitu kan. Nah untuk selanjutnya gimana Pak? Untuk selanjutnya silakan sepanjang panjenengan rawuh teng kantor, kondisi belajar mengajar itu saya nggak mau tahu. Itu silakan panjenengan dengan kepala sekolah yang mengatur iramanya sendiri, yang penting bisa menunjukkan absensi pada bulan yang bersangkutan. Gitu. Oh yes, siap. Gitu. Ternyata kalimat seperti ini dipelintir sama Pak Sindu. Bagaimana? Karena pada bulan berikutnya, ini kan periode yang lalu. Pada periode yang lalu, bulan Desember, Januari, 3 bulan terakhir Desember itu, Oktober, November, Desember sudah berjalan. Jadi kita sedang bicara Oktober, November, Desember selesai. Tetapi bicara ini sama Pak Sindu digunakan untuk bicara Januari, Februari, Maret, begitu loh. Buktinya begini, ketika Pak Ucok ngobrol saya ke Sindu ke Priwe, saya bilang untuk Oktober, November, Desember clear, dia nggak menerima TPG karena memang tidak datang. Lalu untuk Januari, Februari, jadi harus ketemu Pak Karyo. Nah ini bahasanya, udah ketemu Pak Karyo clear, saya bisa dicairkan, gitu loh. Terus saya bilang, saya tidak bicara Januari, Februari, Maret, saya bicara Oktober, November, Desember, gitu loh. Masalah Januari, Februari, Maret, saya bilang selama yang bersangkutan hadir dan kepala sekolah mengetahui ada proses belajar mengajar, silakan. Nah, ternyata Januari sampai dengan Maret sebulannya mau teka 2 hari. 2 hari. Saya bilang, Pak Ucap gimana nih Pak? Yo kalau bilang 2 hari nggak bisa dicairkan, tapi ini sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Saya katakan kalau kepala sekolah berani bertanggung jawab terhadap absensi itu no problem, gitu loh. Nah akhirnya Pak Ucok mengambil istimewa sendiri, istimewa bisa nih yang kena dan seterusnya loh. Akhirnya terjadi komunikasi Pak Ucok dengan pihak kepala sekolah yang intinya kepala sekolah membatalkan absensi Januari sampai Maret kalau nggak salah. Saya belum salah jadi. Karena ini orang jadi cerkan si Dini Bu. Ya, nah terus saya kalau cuma itu saya butuh bukti fisiknya. Akhirnya kepala sekolah sudah mengeluarkan surat sudah sampai ke saya yang intinya menganulir semua absen itu. Tapi sekarang udah sehat itu ya Pak Sindu ya? Saya nggak tahu. Kemarin kesini sedikit. Oh gitu. Tapi ya nggak begitu lah. Ya teruskan. Ya intinya Januari sampai Maret saya kan pada kepala sekolah. Intinya kepala sekolah mengatakan bahwa Januari sampai Maret tidak bisa dicair. Yang paling selalu nggak masalah. Berarti garis siman ya? Siman. Itu di situ nggak ada mas nomor saya. Ya, anak ini NU Tujuaria juga ada itu. Ada. Ya intinya jadi
nanti kalau semua ini sudah tinggal 2 orang itu sudah clear, berarti ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau bisa, kalau 1-2 hari ini kita selesaikan, nanti kita kirim ke keuangan. Iya, ke Samsul. Keuangan Samsul. Kalau udah selesai tinggal keuangan aja, tinggal cair. Ya, oke. Ya. Kemudian yang ketiga masalah SK, memang ini yang tadi yang kemarin kita bicarakan, masalah SK pengalihan dari manual menjadi online. Ya. Dari manual menjadi online itu memang ini satu hal yang sangat penting. Saya sampaikan masalah. Jadi zona integritas kita itu di evaluasi dirinya nilainya 90,89. Tetapi ketika monitoring dari Biro Ortal turun menjadi 86. Ini bisa turun lagi kalau nanti ada. Ya. Gitu kan. Nah, salah satu hal yang sebenarnya hilang dan bisa mendongkrak lagi adalah ketika proses pelayanan publik dari manual menjadi online itu, sepanjang kita buatkan SK-nya, maka akan menambah nilai dari zona integritas. Ya. Inilah yang disampaikan Pak Nasrun, sedang saya buatkan draftnya. Nanti jadi nanti draftnya kalau bisa kepala kantor yang Ya, tanda tangan. nanti itu perubahannya kalau untuk SK itu kepala kantor karena itu statuter ya. Nanti kalau surat pemberitahuan atau apa sih kurang karena memang ya kita sadari. Kemudian terkait dengan pencatatan apa tadi jumlah nominal TPG ya yang nanti kalau ini sudah selesai dibayar, nanti kalau bisa dihitung orangnya itu semua yang kurang berapa bisa dihitung. Nanti kita konsultasikan dengan Kanwil dan tentunya admin siaga pusat ya. Nggak kurang, Pak. Hah? Nggak kurang. Enggak kurang. Nggak kurang. Cuman salah nulis. Ya di siaganya beda dengan yang di type. Oh gitu. Kalau gitu kan berarti permasalahannya tinggal kita Iya lah. baik-baik menjelaskan kepada Iya. ya nanti orang yang seperti itu nanti suatu saat kalau sudah bebas corona bisa kita undang, dirapatkan, dijelaskan sebaik-baiknya biar nggak salah paham ya. Sesungguhnya kan penerimaan mereka sudah pas ya, berarti hak mereka sudah terpenuhi, hanya kesalahan rekor di hanya mereka melihat siaga jening. ya kesalahan rekor aja ya, rekor. Tapi kan realnya mereka benar ya, ya. Oke, nanti suatu saat kita rapatkan jika sudah bebas COVID, sudah aman, biar mereka clear jelas, tidak ada prasangka yang negatif lah pada kita. Ya, itu terkait siaga ya. Kemudian untuk yang tadi silakan diteruskan Pak Karyo yang SK-SK itu yang terkait perubahan dari manual ke ke digital ya, terus dan lain-lain termasuk standar SOP-nya, pemberitahuan dan sebagainya. Silakan nanti untuk di samping itu kan untuk meningkatkan nilai CI ya. Iya. Kemudian yang terkait Toksindo ya tadi itu kalau di juknis TPG kita kan kalau memang sakit kan ada bisa izin sakit dia. Cuman dia sayangnya nggak tahu dia nggak punya izin sakit. Kalau memang sakit kan bisa 1 tahun, bisa diperpanjang sampai sampai setengah tahun. Kayak istrinya Pak Wahid itu ya. Tapi kan dia mungkin nggak berobat ke dokter kan, karena ingin hanya istirahat itu nggak setiap. Nah, ya itu karena dia nggak berobat ke dokter, terus kita sudah terlanjur tahu. Iya, ya itu silakan ke depan saja, yang ke belakang karena kita sudah tahu ya sudah, kita kan udah tahu dia nggak berobat, dia harus berobat ke dokter, diuji. Nah, kemarin sih Pak Ucok sudah ke saya perintahkan untuk berobat ke dokter, diuji. Nanti kan akan berlaku prosedur itu sesuai ketentuan cuti pegawai. Iya pakai. Iya. Anu pinginane nang kena wis ya. Iya. Jadi itu kalau memang dia sakit kan dia bisa cuti sakit atau izin sakit, tergantung sakitnya sampai berapa lama kan yang menentukan dokter.
Kalau stroke biasanya lama. Iya, Mas. Kalau stroke ya, kalau memang stroke ya Setengah tahun langsung ya. Hah? Januari sampai Juni. Setengah tahun. Oh iya, Oh, aku iya. nggak bisa Itu surat. dokter ya, dokter pemerintah ya. RSUD Banyumas. Banyumas. Oh iya, ya oke, karena itu udah ada surat dokter ya, itu aja di itu kan dasarnya dokter itu kan surat. Karena dia memang benar-benar sakit. Iya. Terus orang sebutnya Bu. Bisa. Anu pingin anu ngene, tapi anu ya biasa kayak tapi Mandan niku mau. ya ada ngomongnya beneran Mandan apa? cewek. dia karena stroke kan gitu kan nggak bisa di Anu sing yang diserang apa sih Iya. ininya lah otak. otaknya ya. Ini gini Pak Nasrun, coba diterjemahkan. Mm-mm. Intinya begini, dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pasien kami rawat jalan bertanggal 2 April Bu. Ya. Kemudian atas dasar ini yayasan menyampaikan bahwa memberikan izin cuti selama setengah tahun. 2 April ini. Itu April ini suratnya lah, ya. Kemudian yayasan mengeluarkan surat selama 2 Januari sampai 30 Juni 2020. Kalau bunyi keterangannya dokter apa tadi? Tertanggal Cilacap Desember 2019. RSUD. Ora bener anu ki nggak wingi lah. Gue tertanggal. Salah ki nggak surat ini anu nggak wingi kan mungkin orang Tapi memperhatikan kan ya. Oke. Diganti. Oh. Orang memperhatikan. Nek dokternya apa bunyi? Surat rawat jalan toh. Jalan Oh ya, nek surat dokternya sih bener ya. rawat jalan Ya, kan. syutingnya aja itu yang dihubungi itu karena Berarti kita bisa dicerna ya. ya bisa itu kan sesuai juknis kan bisa itu kan. Iya. Ya memang sakit itu sakit ya, orang sakit kan. Terus ini langsung sekalian ini saya selesaikan ya. Iya. Men rambung sekalian, kalau saya itu percepatan pencairan lah. Iya. Iya. Gitu Oke. kan. Untuk itu ini mungkin begini, kita kan masalah tadi setingkat sudah bisa lah ya masalahnya, masih membantu karena yang saya kerjakan kan banyak sekali. Mm-mm. Nah nanti apa dewek nang rumah ambil online Iya. ya atau lagi dengan terus kan juga nggak apa-apa enak. Iya. Maksud Jadi- saya diselesaikan masalah menyelesaikan, saya menyelesaikan. Iya. Nek gue ini kan orang mungkin aku begini. Iya. Ya diatur saja itu nanti kalau bisa di rumah sepanjang hal-hal yang bisa dilakukan di rumah ya di rumah. Kalau memang harus bertemu di kantor ya kayak gini nanti kita bisa janjian nanti kita bertemu di kantor bersama gitu. Ya, Mas, ya nanti jawab Iya. itu dicoba sampai jam 1:30 lah ya. Iya. Nanti selama 1:30 ini Dikira Rampung burung ya. hasilnya yang apa? Iya, iya, gitu aja. Iya. Itu kan saya juga mengerjakannya. siap. Nggak sepenting bloknya warnanya beda. Beda. Iya. Oke, beda. Ya gitu nanti jadi sarapan gini Mas Nasrun. Hmm. Jadi kalau ini ngakses susarian TWG selesai, kalau saya lihat mungkin hanya tinggal 100 sekian kok lah. Mau ngisor lurus kena apa sih? Mungkin kalau misalkan 1-2 maksimal 2 hari selesai lah besoknya. Kalau udah 2 hari selesai, berarti nanti data itu akan saya bawa ke Mas Samsul gitu. Iya, oke. Selesai. Nah, nanti kekurangan ada selisih nanti baru kita kerjakan kemudian. Cuma ini Bu ini yang lebih buka sih. Dari mulai total 500 guru. Ya, sing pensiun pira? Sing pensiun. Ibnu Acep Mm. Oh. tinggal Oh iya si Asep. Asep. Terus 1 bulan-bulan itu ya. Iya. Terus ada yang 1 bulan lagi siapa gitu. Kayak Zuhri itu yang Oh, kayak orang masuk Pak. Oh, udah nggak masuk ya? Iya, kan itu ya. oh anu Nah, tahun ini lalu ya ninggalnya kan Desember ya. Januari we ya. Ah, Iya. ini. Ya maksudnya gini Bu, ini di data saya itu ada yang sudah masuk datanya Jadi lengkap. kurang lebih 500 kan. SKMT itu sangat 493 Papat tambah siji maning ibu jalan lebih bis. pasang lepat ya. Empat, Ya empat, nah empat. berarti kan 6 ki siapa berarti Iya. ya? Maridi. Si Mariti. pesinaim terus kan Naim. Naim. Kamidin. Imam. Itu nang apa tuh? Lah Kamidin Pen- sih Oh, kan. disambung anyar. Nah, telu terus Poniman, Siman, siji apa ya? Acep. Orang Acep wis. Kalau Pak Imam Sunandar sudah ya. Sudah. Siman, Poniman, Kamidin, Naim, si kue 5 karena 5 si Maridi. Wis. Oke, nggak ketemu ya. Oke.
Ya, Ini udah kan, cukup Bapak? Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya, nanti yang kurang ya kita benahi sambil jalan lah. Ya. pecah di situ. Ya. Kemudian yang agenda kedua ya terkait strategi pelayanan PAI di masa pandemi COVID-19 ya. Kemarin saya sudah hari kemarin saya monitoring virtual ya ke semua guru tak apa jenengan itu banyak yang udah laporan bagaimana strategi mereka, terus teknik media yang digunakan dalam rangka pembelajaran di masa lockdown. Ya. Kemudian kemarin saya perintah Pak Kela untuk membuat aplikasi monitoring ya. Tadinya aplikasi monitoring US ujian sekolah, tapi karena ujian sekolah itu kan itu kebanyakan menggunakan metode portofolio, jadi nggak ada yang ujian daring gitu ya. Sebenarnya boleh itu ujian daring atau ujian apa, karena itu US itu kan kewenangan sekolah, tapi kebanyakan mengambil yang mudah pakai portofolio. Jadi nanti untuk aplikasi itu nanti dirubah masalah jadi monitoring PAI saja, ya, jadi lebih umum, lebih umum. Tapi nanti disisipkan beberapa pertanyaan yang terkait US saja. Ya, US itu dilaksanakan menggunakan model apa portofolio, apa. Kalau yang daring ada sih sekolah swasta, yang bonafit itu daring, tetap menggunakan US. Iya. Tapi untuk yang lain-lain yang kebanyakan portofolio, ya nggak apa-apa. Yang penting kita monitoring dan kita tahu bahwa US itu tetap berjalan walaupun tadi pakai portofolio. Kalau portofolio kan hanya rata-rata dari rapot-rapot sebelumnya saja dan prestasi pembelajaran yang sudah dilewati. Iya, hanya itu. Yaitu nanti bisa dimodifikasi, nanti kita bisa gunakan untuk monitoring selamanya. Gitu, kita kembangkan. Walaupun itu pakai Google Form ya. Google Form ya. 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 Kalau untuk pembelajarannya sih ada yang menggunakan e-learning yang membuat sendiri aplikasinya kayak SMK Muhammadiyah Majenang, itu memang bagus menggunakan, udah punya program e-learningnya, buat sendiri, dibangun sendiri. Kalau yang lain memanfaatkan platform-platform kayak di Google atau di Cloud dan sebagainya, Google Classroom, dan yang paling sederhana pakai grup WA, ya, ya, grup WA, ya paling sederhana. Tapi mereka berjalan, iya. Kemudian agenda terakhir kita adalah persiapan dalam rangka membuat rencana aksi perubahan. Jadi rencana aksi perubahan kita kemarin sudah disetujui oleh coach ya. Coach pelatih lah, kayak pelatih bola ya. Itu pengembangan program kolaboratif PAI dengan role model sekolah terintegrasi berbasis religi. Jadi sebenarnya kita sudah memulai sejak Desember ini kita sudah mengadakan seleksi pemilihan calon sekolah, sudah mulai berjalan. Tinggal nanti kita formalkan dan kita kita benahi sambil berjalan. Satu adalah dimulai dengan menyusun tim efektif. Nah, ini tim efektif kita itu ada tim teknis dan tim administrasi. Untuk tim administrasi itu kita semua di sini nanti Pak Karyo, Bu Eni, Pak Ela, karena Pak Zaki sudah resmi di KUA ya? Ya per 1 April. Per 1 April ya. Iya. Baru kemarin. Ya, karena ini rencana aksi perubahannya kan jangka panjang, jadi nanti langsung saja dimasukin Pak Ela saja. Pak Ela, Bu Tanti. Jadi nanti Pak Karyo, Bu Eni, Pak Ela, Bu Tanti itu sebagai tim administrasi. Kemudian tim teknisnya nanti ada beberapa pengawas ya, Pokjawas dan kasih lain. Itu Pak Banu Tolib dan sebagainya. Nanti Pak Ela, kemarin kan saya sudah WA untuk
nyari file SK-nya ya. Nanti ya dibuatlah itu SK-nya, nanti kita ajukan ke pimpinan kalau kedudukannya kepala kantor nanti sebagai apa ya, nama lama enggak jadi nggak buka ya, sebagai mentor. Nanti project leadernya ya peserta diklat itu ya. Nanti agendanya kita ke depan adalah satu, menyusun dan merancang program ini, kemudian membangun kerjasama. Kita sudah mulai gitu ya, kerjasama kita dengan dinas pendidikan itu. Kemarin saya sudah telepon Pak Toharudin, sudah dikoreksi, nanti salah satu bisa mengambil ke sana. Kalau kemarin sih, hari kemarin ada, tapi hari ini enggak di kantor WFH, jadi nanti SMS lah kapan di kantor, nanti pas Pak Karyo, Pak siapa yang mampir ke Pak Toharudin lah, ambil itu udah dikoreksi, nanti tinggal kita kasih feedback lagi, kita konsultasikan ke pimpinan, ke kepala kantor, ke mentor gitu ya. Nanti rencananya nanti untuk kita rapat dengan sana itu menjelang puasa. Jadi setelah tanggal 21 kan mudah-mudahan sudah udah itu kan Pandeminya rampung. iya, artinya bisa masuk lah, udah lebih aman lah dari sekarang. Ya, kita rencanakan sebelum puasa lah. Jadi setelah tanggal 21 tapi sebelum tanggal 24. Ya minggu dino. Iya, itu. Kita rapat kecil aja lah di rumah makan apa di mana sambil kita makan-makan bersama. Bisa orang kan. Iya. Heeh. Udah satu Iya. Rabu, baru Iya. berangkatnya kan hari Rabu sama Kamis, tok semua udah Iya. puasa. Iya, Rabu atau Kamis ya kita rencanakan nanti. Nah, terus itu kemarin anggaran yang untuk USBN kan kita revisi untuk belanja bahan ya, belanja barang ya, belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, termasuk anggaran untuk perjalanan dinas. Dipotong kan? Hah? Dipotong 5 juta. Dipotong 5 juta kan yang itu, yang untuk COVID-19, tapi di samping itu kan kita masih ada banyak perjalanan dinas dan kelihatannya tidak terlalu banyak tahun ini untuk perjalanan dinasnya, jadi kita alokasikan untuk belanja keperluan sehari-hari, nanti kita bisa manfaatkan untuk rapat-rapat itu. Iya. Terus termasuk mendukung ini. Iya. Iya. Jadi ini clear ya untuk tim efektif kita ya, untuk rencana aksi perubahan kita. Saya minta dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran dan kesuksesan program ini. Mohon bantuannya gitu. Jadi kemudian iya. Ini Pak, saya lupa kemarin terkait dengan yang baru lulus PPG. Oh iya. Itu kan sekitar 32 orang. Itu saya akan menyampaikan kepada grupnya mereka, akan kita usahakan dengan cepatnya, tetapi dengan SPM yang berbeda. Walaupun sebenarnya ya kita juga belum ada SPM apa-apa. Ya, jadi saya berpikir mungkin saya hari ini saya akan menyampaikan kepada pengawas, kita beri batas waktu saja untuk penyelesaian siaga. Menurut dewe kasih Iya. Diodoto sih muncul, jadwal mengajar sih muncul. Untuk yang seperti ini kira-kira kapan Bu? Ini tanggal? Kapan ya? Ya, sampai Ini tanggal berapa? 14 tanggal Jumangan 10 ya Bu ya. Jadi saya akan menyampaikan bahwa untuk guru calon menerima TPG harus menyelesaikan dalam minggu ini, itu seminggu ini lah. dalam minggu ini gitu. Ya Pak, Minggu ini ya. dalam minggu ini selesai. Tapi mereka sanggup kan? Belum habis pada vertikal jadwal Oh, iya. sudah. Ibadah sekalian cuma kita cekil Pak. Wadmit. Yang kedua ternyata tadi saya mengecek kan udah jelas nggak mungkin pakai bank apa itu mandiri gitu. Ternyata sih masih ada yang masukkan. Oh, enggak banget sih ngurung sih. Oh, kan ada yang udah bikin sendiri.
Oh iya bangnya ana sing wis ana sing ngono. Ya nanti nggak apa-apa, nanti akan saya Oh, umumkan. kalau itu sih, Bangnya mau di situ ya. oh banknya berarti masih bervariasi nih ya, yang 32 orang itu, Iya. macam-macam. Oh bukan, nggak yang lama, yang lama. Oh, Oh, lagi yang lama. lama. Kita bicara yang lama dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sekitar, nanti saya umumkan aja di pengumuman pengawas agar segera menggunakan kalau guru agama Kemenak Syariah BRI, Mandiri. kalau non pendidikan Iya. BNI Bu ya. Iya. Saya kira Oh, seperti itu yang pakai rekening lama itu ya. Kan syariah mandiri ya. Ya kemudian yang guru 32 ini nanti gini aja kalau menurut saya, nanti kalau waktunya mengejar ya, kalau kita bikin SPM baru ini juga repot juga. Kita 2 kali kerja kepada dengan keuangan gitu loh. Iya. Jadi kalau bisa ya 1 SPM baru Ya. ini tekan gitu loh. Ya. Cuma kita nggak ngomong. Kali nanti di tengah jalan nggak tekan ya terpaksa mereka gitu. Iya. Ya, Ya sepanjang bisa dikejar ya silakan. Iya. Nanti 1 STM, kalau enggak ya April ini kan harus pencairan ya. Heeh. Nang keuangan ini dibatasi kayak wingi Iya. kayak ya. Iya, iya. Ana yang terutang kita barang. udah selesai. Iya. Ya sudah, kalau di 2 hari selesai berarti kan besok tanggal Masuk. 15 sudah selesai. Iya. Sudah masuk kalau. akhir April kan udah cair lah ya, Udah udah di cair. tangan guru ya. Ya, kemudian yang kedua, aku ini kan jobnis TPG saya nggak begitu ya. 2019. Ya, nggak ini guru sertifikasi guru madrasah ngajar pindah ke guru PAI itu kudu kepilih Iya. sekarang. Iya. Kepilih. Itu kalau satu rumpun tetap kita bayar, nggak perlu sertifikasi ulang. Iya. Ya. Ya. Kalau dulu kan sertifikasi ulang, Enggak, kalau hanya 2 tahun diberi kesempatan. Hmm. Kalau sekarang enggak, tetap. ya, nah, artinya tetap aja kayak gitu, nggak ada perubahan. Iya. Ya, cuma ini yang penting yang bersangkutan ada SK di sini, kalau energi ini kan piye? Iya. Kalau nah dia anak guru sing Mm. guru metu orang di SK di sini sih kepriwe? Ya. Oh iya iya, itu kemarin telepon. Ya, siapa? Saya perintahkan ya minta SK Dirjennya ke madrasah. Siapa kok? Iya. Wilayahnya Bu Vivi ya, Viva ya. Anu Majenang. Anu nembe lulus wingi. Iya Si nembe Viva lulus. Mungkin gini, energinya sudah muncul di Simpatika, Iya. cuman SK-nya belum turun. Belum, iya, itu. Ya itu nunggu turun dia. masih dicairkan. Iya. Viva siapa kayak pindah, Iya. wis pindah Ya ditinggal SB. dulu. Ya, ya. Wis pindah SB tapi winginane kan tau ngene. Akhirnya Iya. anu PLPPG ini melu nang madrasah Iya. ya. Heeh. Iya, Mungkin terus dia siapa? energinya madrasah, apa SK-nya belum turun. Kalau kita kan sudah turun. Iya, Nah, terus yang terakhir, Pak Mariono posisinya kepriwe kayak yang rapat ya, Bang? Pak Mariono itu dari madrasah Madrasah. pindah ke SMP. Mm. Pak ini pas 1 Maret loh. Hmm. Ya iya kan angel. Lah biar ngisi jadwal wingi kae kudu tanda tangan pengawas, kudu ana verbal energi barang anu PTK barang kok priwe. Ya, Pak Mariono terlalu pasif. Ya lu gawean akun wis gawean akun dah. Dia udah gawean akun. Lewat Pak Ucok toh. Iya. Gawean akun. Tapi dalam perkembangan selanjutnya sekarang orang tahu perubahan di Mariono jadi boleh. Ada sudah. 1 2 paling ya. Enggak Mariono aja. Biodata sudah, jadwal belum ditandatangani. Nah, maksudnya saya minta nomor SK di sini dia karena apa? Agar masuk ke siaga. Nah, siaga gue, NRG gue harus berdasarkan SK Dirjen. Gitu loh. Iya. Main metu energi nang siaga, biar kita usulkan gitu loh. Ya, ini untuk komunikasinya. Clear ya, berarti ya, clear ya. Ya. Ya oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tengok, pametakan ibu ya, sing